Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kami dari kelompok satu ingin mencoba untuk mempresentasikan aplikasi yang kami namakan Point of Sales. Di sini aplikasinya merupakan aplikasi berbasis e-business. Anggota kelompok ada 5 orang. Saya Ferway Permana, kemudian ada Mas Muhammad Faris Oldi, kemudian ada Mas Rifan Dwi Ardiansah, kemudian Mas Zaidan Hanif Amanullah, kemudian Mas Idam Fajar Ramadan. Kemudian aplikasi ini kami bentuk karena zaman sekarang ini makin banyak untuk transaksi elektronik seperti transaksi pembelian dan lain-lainnya. Jadi kami merasa tertantang untuk membuat sebuah aplikasi yang bisa mungkin membantu para UKM UKM untuk bisnis bisnis mereka. Dalam bisnis ini pada tema e-bisnis ini dipilih karena tentunya sesuai dengan kebutuhan dunia modern yang semakin ke sini dunia digital semakin merajai aktivitas bisnis. Sistem e-bisnis memungkinkan proses seperti pengelolaan produk, transaksi, pembayaran digital, dan pencatatan riwayat pembayaran dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan akurat dibandingkan dengan proses manual. Dengan penerapan fitur seperti kris, manajemen produk, history payment, proyek ini menjadi relevan dengan perkembangan teknologi serta perilaku pengguna masa kini yang semakin terbiasa menggunakan layanan digital. Selain itu, e-business memberikan nilai implementasi yang tinggi karena dapat langsung diterapkan pada UMKM atau pelaku usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas dan profesionalitas bisnis. Kemudian tema ini juga memberikan pengalaman belajar yang lengkap, mulai dari integrasi front end dan back end, otomatisasi proses bisnis, hingga penerapan sistem transaksi yang aman dan terstruktur. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga memiliki manfaat nyata di dunia nyata. Sebagai gambaran umum dari aplikasi yang sudah dibuat, di sini ada seperti aplikasi kasir modern pada umumnya ya, dengan berbasis Visual Studio. Pertama, kita memanfaatkan berbagai komponen visual. Di sini ada eh, kita mendukung. Nah, di sini kita memanfaatkan berbagai komponen visual sama mendukung penambahan produk, pengelolaan order, sama pembayaran, sama riwayat transaksi juga untuk fitur-fiturnya. Eh, Berikut dashboard dan fitur utamanya. Eh, Dashboard awal terdiri dari sidebar ya, sama menu order list. Bisa dilihat langsung di tampilan. Di sini juga ada tombol aksi, baik seperti bayar dan navigasi menunya. Lalu kita juga ada 5 menu utama. Ada hamburger menu, checkout menu, produk menu, payment history, dan info data informasi. Untuk di menu order list, kita bisa menampilkan daftar pesanan, sama menambah dan mengurangi juga di sini.
Di sini ada tampilan juga buat diskonnya, itu ada potongan diskon di tulisannya ditandai dengan warna merah, dan harga juga ditampilkan dengan font warna hitam. Untuk perhitungan otomatis, eh, halo, kedengaran nggak suaranya? Ada. Iya, iya, kedengeran, Mas. Lanjut. Eh, untuk perhitungannya otomatis, terus eh, tampilannya akan ditampilkan di sini, tinggal kita tuh tampilannya ada submit untuk menu bayar. Di sini ada subtotal, seperti yang harga dikurangi diskon kali quantity, dan juga total diskonnya gitu. Seperti semua diskon dikali quantity. Di sini juga ditampilkan untuk potongan pajaknya sekitar 10% dari total harga. Dan grand total dihasilkan dari subtotal tambah pajak kurangnya total diskon. Udah ya? Mau lanjut. Udah, Mas Idam? Udah ya. Ya, makasih. Oh iya, makasih Oke, Mas. Ya, Dulunya. ya. terus udah ya, Terus lanjut aja bentar. langsung ya. Lalu untuk selanjutnya ada menu product list. Nah, nanti untuk fitur utamanya, jadi nanti di halaman product list ini akan menampilkan seluruh produk, icon centang sama dengan produk sedang dipilih. Icon shopping sama dengan produk memiliki diskon. Lalu ada fitur untuk search bar juga dan filter kategori yang ada di sebelah kanan atas. Tampilannya udah tersedia tapi fungsinya belum aktif. Oke, lanjut ke lalu untuk yang selanjutnya ada menu pembayaran. Mungkin bisa di scroll Mas Rifan, terima kasih. Nah, untuk menu pembayaran ini nanti dia ada button bayar. Nanti ketika user menekan button bayar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pembayaran untuk proses pembuatan invoice dan QR code. Untuk halaman pembayarannya kurang lebih seperti ini. Nanti user diberikan halaman seperti ini yang ada tombol cancel dan tombol confirm untuk pembayar gitu. Nanti usernya scan yang harus dipindah ya untuk menyelesaikan pembayaran. Lanjut Mas Rifan. Nah, nanti setelah pembayarannya berhasil, nanti akan muncul notifikasi pembayaran diterima. Terima kasih sudah berbelanja seperti ini. Lalu untuk halaman selanjutnya ada manajemen produk. Untuk halaman manajemen produk, dia di sini menampilkan seluruh daftar produk dan tersedia satu tombol utama yaitu create product untuk menambahkan produk baru. Lanjut, Mas Rifan. Nah, nanti setelah user klik create product, nanti akan muncul form create product seperti ini untuk membuat produk baru. Lanjut, Mas Saidan. Terima Ya, kasih. terima kasih Mas Faris Aldi. Kemudian ada fitur history payment. Nah, ini adalah screenshot dari halaman history payment. Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh pengguna. Dan halaman ini bersifat view only, artinya pengguna hanya dapat melihat data tanpa mengubah atau menghapus informasi. Kemudian kita ada studi kasus, dan saya akan kembalikan ke Mas Vero. Silakan. Baik, eh, tadi yang aplikasi tadi merupakan aplikasi untuk eh, transaksi digital dan tema e-bisnis yang dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dunia modern yang semakin bergantung pada digitalisasi. Dan jadi aplikasi itu untuk terkait dengan transaksi digital karena
sesuai dengan kebutuhan saat ini yang semakin bergantung pada digitalisasi dalam menjalankan segala aktivitas bisnis. Sistem e-bisnis ini memungkinkan proses seperti pengelolaan produk, transaksi, pembayaran digital, dan pencatatan riwayat pembayaran dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan akurat dibandingkan dengan metode manual. Dengan penerapan fitur kris, manajemen produk, dan history payment, proyek ini menjadi relevan dengan perkembangan teknologi serta perilaku pengguna masa kini yang semakin terbiasa dengan layanan digital. Selain itu, e-bisnis merupakan nilai implementasi yang tinggi karena dapat langsung diterapkan pada UMKM atau pelaku usaha untuk membantu meningkatkan produktivitas dan profesionalitas bisnis mereka. Tema ini juga memberikan pengalaman belajar yang lengkap, mulai dari integrasi front-end dan back-end, otomatisasi proses bisnis, hingga penerapan sistem transaksi yang aman dan terstruktur. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga memiliki manfaat nyata di dunia nyata. Baik, lanjutnya kita akan implementasi kode berdasarkan Visual Studio-nya. Di sini adalah Visual Studio Code berdasarkan tema aplikasi pos kasirnya. Di sini kurang lebih tampilan hasil dari dashboard utamanya. Di sini kita bisa lihat ada produk, ada list dari produk itu. Di sini ada elemen yang menampilkan foto produk, nama produk, harga produk, dan penampilan flag atau tanda kalau tiap barang ini memiliki diskon. Jadi misalkan kita akan order es krim dan mouse RGB, di tiap barang ini memiliki harga diskon minus 300, 50.000 minus 2.500. Ini semuanya bergantung sama hasil dari manajemen produk yang ada di sini. Di mana di sini ada harganya, ada stok, dan ada nilai diskon masing-masing, dan ada kategori dari masing-masing barang. Lalu di bagian subtotal ini ada hasil perhitungan dari kode kita, di mana hasil harga dikali dengan jumlah kuantitasnya, lalu jangan lupa juga dikurang dengan harga diskon. Jadi subtotal ini adalah harga base harga tanpa ada diskon. Lalu di sini ada total diskonnya berdasarkan jumlah, lalu dikali diskon, dijumlahkan dari tiap item. Lalu ada pajak, ini hasil pajak ini hasil dari kedua barang ini, subtotalnya lalu kita ambil 10% dari subtotal itu, maka didapatkan pajak. Ini totalnya hasil dari keseluruhan subtotal diskon dan pajak. Lalu ketika kita klik bayar, ini ada kode QR, hasil total pembayaran, nah batas waktu. Ini ketika batas waktunya habis, maka pembayarannya invalid atau sama seperti ketika klik cancel, akan invalid. Ketika hasil kode QR ini kalian scan, ini akan keluar apa invoice number ya, berdasarkan nama invoice dan berdasarkan kapan itu invoice terjadi. Ketika diklik confirm, invoice number yang ada kode QR ini bakal akan ngebuat data history pembayaran yang akan ada di tampilan sidebar ini. Dan di fitur produk juga kita bisa menambahkan produk. Di sini ada isi nama produknya. Lalu di sini kita bisa ngisi stoknya. Di sini ada harga. Di sini harga otomatis berubah jadi rupiah karena kita kan orang Indonesia, jadi kita akan mengubahnya menjadi per rupiah. Diskon juga begitu sebaliknya. Lalu di sini ada kategori dari tiap produk. Karena ini laptop, maka elektronik. Jika di submit, akan menampilkan produk hasil ditambahkan, akan masuk ke dalam list dari produk itu. Ketika kita masuk ke sini, maka ada
listnya yang baru kita tambah. Dari penampilan itu hanya itu saja. Balik ke kita akan balik langsung ke kodenya. Di sini form utamanya adalah form satu, lalu ada form payment untuk modal pembayaran, kode QR, lalu ada form about tentang kelompok, hanya itu. Dan logic di form satu itu akan menampilkan halaman order, akan menampilkan halaman order ini, di mana di sini ada sidebar, ada product list, ada order list. Sesuai dengan ketentuan UTS-nya itu harus menampilkan form, window form, penggunaan button, dan message box. Jadi di sini kita akan menggunakan, di sini sudah ada panel, kebanyakan terdiri dari panel. Di sini ada form, lalu ada beberapa button, label, mayoritas 75% diisi dengan label, ada button dan ini panel. Lalu ini supaya bisa mendapatkan produk list kita perlu menampilkan data apa form for layout graded view, low graded view. So layout panel. Di sini supaya bisa mendapatkan datanya kita perlu ada kelas yang menampilkan objek yang akan menampilkan data. Di sini ada objek order, isi menampilkan list order yang akan masuk. Lalu ada invoice, historinya. Lalu di sini ada produk. Jadi di sini bakal ada list-list produk yang ada di sini, ada list order berdasarkan dari objek yang tadi. Lalu di tiap produk itu kita bikin user control. User control itu semacam komponen. Nah, tampilannya kan seperti ini. Di dalam user control ini ada gambar, ada ada flag penanda label, dia ada diskon atau tidak. Flag penanda ini barang ini masuk ke dalam order, ada label namanya, label harga. Jadi di dalam layout all kategoris itu hanya berisi satu card per satu barang karena di sini list barangnya kita ada. Kita di sini punya list barangnya berdasarkan data dummy ini. Di sini ada ice cream sesuai dengan user control tadi. User control tadi kan ada nama, ada kategorinya, ada stok, ada harga. Nah, di sini ada gambarnya yang akan dipakai sama diskon. Begitu juga dengan produk. Begitu juga dengan produk dan invoice. Lalu untuk misalnya ada produk. Nah, ini halaman grid view bakal bertambah terus ketika di scroll. Ketika ini diklik, flag ini akan muncul. Karena tiap kali barang ini masuk ke dalam order, nih menandakan kalau barang ini lagi diselect. Ketika di unselect, maka akan kembali lagi hilang. Dan semua nilainya jadi nol. Lalu lanjut ke di bagian produk. Nah, ini berisi button dan data grid view. Ini story tabel. Tabelnya berdasarkan dari data yang tadi udah ada di product list. Setelah kita inisiasi di awal, bentuk tabelnya, lalu kita load datanya. Ketika kita load, nah kurang lebih ini tabelnya bisa diubah sekali per row-nya. Untuk ini juga sama. Cuman ini invoice belum ada karena kita belum ada pembayaran. Ya, kita lakukan pembayaran masuk ke dalam objek. Kurang lebih sih kode dari point of sale gini. Tujuan
Bisa saya kembalikan lagi ke Mas Vero dari sisi kami yang melakukan development, kurang lebih programnya seperti itu. Oke, baik. Mungkin sudah dijelaskan sama Mas Rifan terkait dengan codingan dan struktur dari programnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini apa? Jadi aplikasi ini eh, kita mencoba untuk menghadirkan sistem e-bisnis yang terintegrasi, modern dan fungsional untuk mendukung proses bisnis secara digital melalui fitur-fitur utama seperti manajemen produk, pembuatan transaksi, pembayaran menggunakan kris, serta halaman history payment yang bersifat read-only. Sistem ini mampu menyediakan alur kerja yang lengkap mulai dari pengelolaan produk hingga pencatatan pembayaran. Dengan menggabungkan berbagai proses bisnis ke dalam satu platform, proyek ini memberikan solusi nyata bagi UMKM maupun bisnis yang ingin beralih ke digital. Pilihan tema e-bisnis terbukti tepat karena mendukung kebutuhan digitalisasi saat ini dan memberikan nilai implementasi yang tinggi. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan kemampuan dalam membangun aplikasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga siap digunakan dalam dunia nyata untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas operasional suatu bisnis. Baiklah, mungkin terasa cukup presentasi dari aplikasi dari kelompok satu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, rekan-rekan? Udah cukup, cukup. Yang lain ada tambahan? Cukup sepertinya, Mas. Oke, baik, kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.